Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih melanjutkan tabang iman yang ke-70, yaitu sabar. Jadi kita untuk mencapai kesempurnaan iman kita harus menjadi orang yang sabar di dalam melaksanakan ketaatan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita benar-benar sempurna ketaatan kita. Yang kedua, ketika kita menerima musibah, kita benar-benar rela menerima bahwa itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita bisa berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Lalu yang keempat, kita selalu ketika menerima keburukan dari orang lain, dalam hati kita itu selalu berusaha untuk membalas dengan kebaikan. Ini kesempurnaan yang namanya sabar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan disempurnakan pahalanya dengan tiada terhitung. Ayat ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ditujukan kepada orang-orang yang sabar, bahwa orang-orang yang sabar itu Allah menjanjikan akan menyempurnakan pahalanya tanpa terhitung. Namanya tanpa terhitung, ya tidak dihitung. Jadi sabar Allah perintahkan itu hanya kepada manusia, sedangkan makhluk yang lain tidak diperintahkan untuk sabar. Hewan tidak diperintahkan sabar. Kenapa? Karena dia tidak diberi akal pikiran, dia hanya diberi hawa nafsu. Maka ketika manusia itu hanya menuruti hawa nafsunya, maka manusia itu lebih sesat daripada hewan, lebih hina daripada hewan. Kenapa? Kalau hewan menuruti hawa nafsunya, memang dia itu hanya punya hawa nafsu, tidak punya akal pikiran. Sementara manusia itu punya akal pikiran. Maka kalau hanya menuruti hawa nafsu, berarti manusia ini lebih hina daripada hewan. Hewan menuruti hawa nafsu karena tidak punya akal pikiran, sementara manusia itu punya akal pikiran. Lalu ketika manusia itu menuruti akal pikiran, sehingga dia melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan ketaatan-ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia ini lebih mulia daripada malaikat. Malaikat melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perjuangan
perjuangan, karena dia tidak diberi oleh Allah hawa nafsu. Sementara manusia itu untuk bisa taat pada Allah Subhanahu wa taala itu harus berjuang melawan hawa nafsu. Sehingga ketika manusia melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala itu lebih mulia daripada malaikat. Malaikat otomatis beribadah pada Allah Subhanahu wa taala karena dia memang hanya diberi akal pikiran. Nah, akal pikiran itu mendorong untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sementara manusia diberi akal dan diberi hawa nafsu. Sehingga ketika manusia itu melakukan ibadah harus melawan hawa nafsunya. Hawa nafsu itu oleh Allah diciptakan untuk malas beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat subuh. Itu hawa nafsu itu berat untuk bangun datang ke masjid itu berat. Tapi kita punya akal pikiran, maka harus kita lawan hawa nafsu. Jadi kita di dalam kehidupan ini itu untuk mencapai kesempurnaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa melepaskan perjuangan kita untuk melawan nafsu kita. Sebagai ilustrasi misalkan, kita itu rasanya itu kan malas untuk jamaah subuh itu kan malas. Ini nafsu kita. Setiap orang itu pasti malas untuk datang ke masjid jamaah subuh. Tapi harus kita lawan. Hei nafsu, saya ini butuh bekal untuk kehidupan akhirat. Lalu kalau saya tidak mengumpulkan bekal di dunia ini, lalu nanti saya di akhirat tidak punya bekal. Nah, kalau pikiran melawan nafsu kita, sehingga akhirnya nafsu kita tekan dengan pikiran kita bahwa kita hidup dunia ini tidak selamanya, dan kita pasti akan meninggalkan kehidupan yang sementara ini untuk pindah kehidupan yang abadi. Untuk pulang ke kehidupan yang abadi itu butuh bekal. Nah, bekal itu adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mampu menekan nafsu kita bahwa kita itu butuh bekal, maka kita akan melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika kita akan melaksanakan ibadah, nafsu itu rasanya itu malas. Dan tidak usah, masih muda. Besok aja kalau sudah pensiun rajin ke masjid. Ini bisikan nafsu kita seperti itu. Harus kita lawan. Hei nafsu, umur saya itu bukan di tangan saya. Umur saya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang masih muda sudah meninggal. Nah, kalau saya nanti masih muda sudah meninggal sementara belum datang ke masjid menunggu pensiun, lalu kan saya menjadi orang yang rugi. Nah, nafsu kita tekan seperti itu. Jadi ketika kita mengandalkan usia bahwa kita itu masih muda, lalu malas berjamaah ke masjid menunggu nanti kalau sudah pensiun. Loh, umur ini bukan di tangan kita. Umur ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak orang yang masih muda, yang masih usia 25, masih usia 30 sudah meninggal. Nah, ini sebagai pelajaran bagi kita.
untuk melawan kalau nafsu itu ingin menunda ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita lawan dan kita menang, akhirnya kita rajin ke masjid, rajin jamaah, rajin mengamalkan amalan-amalan ibadah. Nafsu kita itu senang kalau kebaikan-kebaikan kita itu diketahui oleh orang lain. Namanya pamer. Ini nafsu kita mendorong. Jadi selalu kita berjuang melawan nafsu. Jadi ketika dalam hati kita ada dorongan nafsu ingin dipuji orang, ingin didengar orang, ingin diketahui orang, sehingga kadang-kadang ketika seseorang umroh di sana itu di-share dia di Masjid Madinah di grup Al-Hikmah, Pak Jodawi sedang di Masjid Madinah, terus nanti di-share lagi. Nah ini nafsu kita mendorong seperti itu, sehingga kadang-kadang tanpa sadar kita ceritakan amal ibadah kita kepada orang lain. Alhamdulillah saya sudah istiqomah, bahasanya puasa Senin Kamis 10 tahun. Atau mungkin alhamdulillah saya sudah bisa umroh 5 kali. Nah ini kelebihan itu walaupun toh orang lain tidak bertanya, itu kadang-kadang nafsu kita itu ingin kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu didengar orang. Maka harus kita lawan. Nafsu, cukup Allah mengetahui amal saya. Manusia tidak mengetahui amal saya tidak apa-apa, wong dia tidak punya surga. Manusia itu tidak bisa memberikan pahala pada saya. Maka apa artinya saya ceritakan amal kebaikan saya pada masyarakat, pada orang lain? Apa artinya umroh saya yang 10 kali saya ceritakan pada orang lain? Apa artinya sholat malam saya ceritakan pada orang lain? Yang memberi pahala itu bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlawanan kita terhadap nafsu kita, ketika nafsu kita mendorong agar kita menjadi orang yang dikenal rajin beribadah, rajin menolong orang. Lalu setelah ini berhasil kita lakukan, nafsu mendorong kita lagi. Bahwa nafsu itu menganggap bahwa kemampuan kita untuk puasa Senin Kamis, kemampuan untuk bangun malam, kemampuan untuk melakukan umroh, kemampuan untuk beramal jariah itu adalah semata-mata karena perjuangan diri saya sendiri. Namanya ujub. Nah ini ujub ini dorongan nafsu yang akan merusak kesempurnaan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita lawan ketika dalam diri kita merasa bahwa apapun yang kita lakukan itu akibat dari perjuangan diri kita. Lupa bahwa kita mampu bangun malam, mampu melaksanakan umroh, mampu puasa Senin Kamis, itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara lahir itu usaha kita, tapi kita tidak boleh melupakan bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita itu menjadi orang yang tidak sombong ketika punya kelebihan dan tidak merendahkan orang lain ketika orang lain itu belum mampu melakukan kebaikan.
Karena itu semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mudah mencela orang lain dan tidak merasa sombong atas kelebihan diri kita. Lalu yang terakhir, ini perjuangan puncak akan kesempurnaan amal kita, yaitu nafsu memberikan nasihat pada kita, tapi nasihat itu adalah tipuan. Manusia itu kan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia itu termasuk ahli surga atau ahli neraka. Sebelum manusia lahir itu sudah ditulis novelnya Pak Judawi. Kita tidak tahu apakah kita itu nanti termasuk ahli surga atau ahli neraka. Itu sudah ada catatannya. Nah, kalau begitu kan tidak ada artinya kita beribadah. Kalau kita ditentukan oleh Allah ahli neraka, apa artinya kita beramal? Kalau kita ditentukan oleh Allah ahli surga, kan tidak usah beramal, nanti kan kita masuk surga. Nah, ini tipuan. Maka harus kita lawan dengan akal pikiran kita. Nafsu, saya sebagai hamba Allah berkewajiban untuk melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun nanti saya apakah itu masuk neraka atau masuk surga, itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah saya sebagai hamba Allah berkewajiban untuk taat pada Allah. Titik. Dan saya yakin bahwa Allah itu berjanji akan memberikan ganjaran, akan menempatkan orang yang beribadah itu di surga. Itu janji Allah. Dan Allah mengancam orang yang berbuat dosa dan durhaka pada Allah Subhanahu wa ta'ala akan ditempatkan di neraka. Jadi saya tetap berusaha semaksimal mungkin untuk taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk bahwa saya itu hamba Allah. Dan saya yakin janji Allah bahwa Allah itu memberikan janji pada hambanya, kalau hambanya itu taat pada perintah-perintah Allah, maka akan ditempatkan di surganya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi, wonten pertanyaan. Ibu-ibu, bapak, sekarang Pak, sudah ada pertanyaan. Mari kita tutup taklim pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.